Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Semakin menyala, inilah bukti kehebatanmu yang buat mereka terdiam. Namun, penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Giant, ada Fight, ada Stubbornness, ada Loneliness, dan di sini juga ada Profession. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Giant. Saya merasakan ini seperti sesuatu hal yang akan kamu dapatkan ya, yang akan menjadi milik kamu. Ini kayaknya bukan kaleng-kaleng ya. Ini bisa tentang kesempatan, peluang yang kamu miliki. Ini akan buat banyak orang iri ya sama kamu. Yang memang awalnya mungkin di sini kesempatan ini mungkin terlihat kecil ya, terlihat biasa aja. Tetapi di sini kamu mampu merubah sesuatu hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Saya melihat di sini akan ada perbaikan ya dalam kehidupan kamu, peningkatan kehidupan yang akan semakin baik, semakin menyala. Dan ini kamu buktikan, ya mungkin banyak orang yang meremehkan dulu tentang pekerjaan kamu, banyak orang yang mungkin meremehkan dengan karir atau bisnis atau usaha yang sedang kamu rintis, banyak orang yang meragukan, banyak orang yang kayak nggak yakin, merendahkan. Apapun itu, di sini kamu akan buktikan bahwa hal yang mungkin orang pikir ini biasa aja atau terkesan di mata mereka itu jelek, tetapi di sini kamu akan merubah hal itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa, yang justru akan mampu mengangkat derajat kehidupan kamu. Oke, inilah buktinya. Bukti kamu di sini kamu nggak lebih kepada action ya. Kamu nggak mau meladeni tentang apapun yang penilaian orang terhadap kamu. Karena pastinya kita nggak bisa nutup mulut banyak orang ya. Tapi yang pasti dengan pembuktian yang akan bikin mereka itu tutup mulut atau terdiam nantinya. Itu aja. Artinya kamu udah nantinya mampu untuk membuktikan. Ini loh yang saya lakukan, yang akan nanti hasilnya bisa kalian lihat. Dan atau bahkan di sini kamu sudah memperlihatkan hasilnya. Oke. Ini bukan kaleng-kaleng ya yang kamu miliki, ini nanti banyak orang yang iri jadinya sama kamu. Perubahan. Oke. Tentang apa yang kamu miliki. Entah itu pekerjaan atau usaha yang mungkin awalnya diremehkan oleh orang, tetapi justru itu yang akan mengangkat derajat kehidupan kamu, membuat hidup kamu jadi lebih berkelas, lebih berkualitas. Oke. Ini juga bisa tentang, ya mungkin dalam hubungan juga bisa dikaitkan ya.
ketemu dengan seseorang yang tepat, yang mungkin akan mengangkat derajat kehidupan kamu. Intinya di sini akan ada perbaikan yang luar biasa. Ada pride di sini ya, memang nggak dipungkiri ya. Untuk sampai di titik ini banyak mental kamu itu banyak diuji. Pernah mungkin depresi, pernah mungkin sakit hati, kecewa, entah itu berhubungan dengan pasangan, atau mungkin pekerjaan, atau mungkin ditinggalkan oleh pasangan karena tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin di PHK ya. Di sini ada hal-hal yang membuat kamu depresi, tetapi kembali lagi di sini kamu berusaha untuk mengendalikan ketakutan itu, mengendalikan pikiran-pikiran negatif itu. Oke, harus kamu kendalikan, jangan sampai hal-hal negatif itu yang mengendalikan diri kamu. Ya jadinya kamu nggak akan stuck di situ dan akan semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Ada ya sebagian kamu yang mengalami hal-hal seperti ini, dalam ketakutan, dalam kecemasan. Oke, karena mungkin ada hal yang terjadi yang tidak kamu inginkan, yang nggak bisa kamu kendalikan. Tapi meskipun keadaan tidak bisa kamu kendalikan, yang terpenting kamu mampu mengendalikan diri kamu untuk bisa menghadapinya. Oke, untuk bisa menghadapinya, untuk tetap kuat, mentalnya harus tetap kuat meski apapun. Naik turunnya kehidupan, gagal, jatuh bangunnya kehidupan, itulah kehidupan. Kadang nggak bisa ketebak ya, kadang di luar prediksi. Kadang kita udah rencana ini dan itu, tetapi kadang di luar semua itu. Tapi bisa saja mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari ekspektasi juga bisa di sini. Oke, artinya di sini kamu penting untuk kamu mengendalikan diri kamu dari setiap ketakutan, trauma, atau apapun yang pernah kamu alami dulunya. Karena nggak dipungkiri ya, saya merasakan ada sebagian kamu yang pernah dalam kegagalan, entah itu kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam pekerjaan, atau bisnis, atau apapun yang sedang kamu jalani. Di sini ada stubbornness, dan saya melihat di sini sepertinya kamu sudah lebih menutup mata dan telinga terhadap omongan-omongan orang ya. Omongan-omongan orang yang sebenarnya nggak penting juga untuk kamu dengar. Karena kalau kamu dengar, itu bisa saja menghambat langkah kamu, bikin semangat kamu hilang. Apapun ya, yang hal-hal negatif tentang perkataan orang, sepertinya kamu nggak perlu dengar lagi. Oke? Ya fokus terhadap tujuan kamu, fokus terhadap pencapaian kamu. Ya jadikan aja omongan-omongan orang itu sebagai motivasi terbesar ya dalam diri kamu untuk bisa memulai sesuatu hal yang lebih baik. Artinya lebih punya pondasi yang kokoh ya, nggak gampang dihancurkan, nggak gampang terpengaruh, nggak gampang percaya terhadap hal-hal yang toksik dan hal-hal yang manipulatif. Artinya di sini kamu berusaha menjadi pribadi yang lebih punya komitmen terhadap diri sendiri, untuk berani melakukan penolakan, untuk berani mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang kamu anggap nggak baik. Ya mungkin ada teman yang mungkin saat ini yang bermuka dua, ada yang orang mendekat hanya karena ada maunya aja, ada yang mungkin di saat hidup kamu lebih baik mereka mendekat, tetapi di saat kamu dalam keterpurukan mereka ninggalin kamu, mereka kayak menghindar. Di saat kamu ngubungin, di saat kamu minta bantuan, mereka kayak nggak peduli, banyak cari alasan. Itulah saat ini kamu berusaha untuk ya udah abaikan. Kamu juga nggak perlu terlalu mengerti dan memahami perasaan orang lain. Yang terpenting itu perasaan kamu dulu. Pentingkan diri kamu dulu, bukan berarti egois atau apa ya. Tetapi itu lebih kepada menjaga mental, pikiran, dan perasaan kamu agar baik-baik aja, agar nggak kayak dulu lagi. Oke? Di sini ada loneliness, dan memang banyak hal yang menjadi renungan ya dalam diri kamu. Banyak hal yang membuat kamu jadi lebih introspeksi diri, untuk lebih evaluasi diri lagi. Ya mungkin tentang kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dulunya, pilihan yang mungkin berdasarkan gengsi, berdasarkan nafsu, berdasarkan keinginan sesaat atau ambisi yang bikin kamu menyesali semua itu. Ada hal-hal yang bikin kayak kamu menutup diri ya, menutup diri dari pertemanan atau menutup diri dari hal apapun. Ada yang terjadi ya, intinya ada yang terjadi dalam kehidupan kamu yang bikin kamu menutup diri. Entah itu karena dikhianati kepercayaannya,
apapun itu, oleh teman kah atau oleh pasangan. Nanti banyak hal yang membuat kamu lebih merenung ya, lebih evaluasi untuk kedepannya jadi lebih baik lagi. Oke, untuk nggak mau gegabah, nggak mau tertipu, nggak mau dimanfaatkan, nggak mau terlalu percaya. Oke, karena banyak saat ini yang manipulatif ya, entah itu pertemanan atau hubungan, oke, atau bahkan keluarga sendiri ada juga. Ini untuk sebagian kamu ya. Dan di sini saya melihat kamu berusaha untuk kayak udah membiasakan diri aja, kayak udah profesional aja ya menghadapi apapun. Banyak hal-hal yang kayak mengejutkan ya, kok gitu, kok dia gitu sama kamu, kenapa ya, apa salah saya? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu di dalam hati dan pikiran kamu. Tapi pada akhirnya kamu sudah mulai bisa menyesuaikan diri, karena karakter orang tuh beda-beda ya. Tapi yang terpenting kamu di sini harus lebih baik. Oke, kamu juga nggak perlu menjelaskan satu persatu kepada orang lain tentang apa yang kamu lakukan, tentang apa yang kamu mulai, enggak. Tapi di sini kamu hanya berusaha untuk membuktikan, dan itu tadi yang bikin mereka terdiam itu ya dengan cara pembuktian kamu nanti, dengan sesuatu hal yang kamu miliki nanti, itu yang bikin mereka itu terdiam. Oke, yang nggak sanggup berkata-kata melihat perubahan besar yang ada dalam kehidupan kamu. Ya dengan itu caranya. Balasnya itu dengan itu, bukan balas dengan kata-kata juga, bukan, tetapi balas dengan sebuah pembuktian yang nantinya bisa saja buat mereka terdiam. Oke, kita lanjut. Di sini ada joy, ada love, di sini juga ada my reality, ada surrender, dan di sini juga ada true manifesting. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini apapun ya situasinya, apapun kondisinya, kamu sudah lebih menikmati apapun prosesnya, karena kamu sadar proses ini tentunya punya tahapan ya, nggak instan, oke? Karena kalau yang instan biasanya itu cepat cepat hilangnya, cepat habisnya, cepat jatuhnya, cepat gagalnya. Tapi lebih kepada proses agar kamu lebih bisa mempertahankan apa yang kamu miliki, entah itu tentang pekerjaan, karir, usaha, ataupun hubungan. Artinya kamu nggak mau milih jalan yang instan ya. Kamu memilih untuk berproses dan menikmati proses itu. Karena jika kamu tidak menikmati proses itu, nanti jika ada halangan atau rintangan, kamu akan berhenti. Jadi tetap jalani ya apapun yang harus kamu hadapi, meski banyak hal yang tidak mudah yang harus kamu hadapi. Oke, karena di sini saya melihat juga kamu juga sudah punya support ya. Entah itu punya teman yang baik, pasangan yang baik, keluarga yang support. Artinya nggak semua orang juga menjauhi kamu. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya tentang apa yang kamu alami, tentang apapun situasi atau keadaan yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya artinya tetap bersyukur atas kehidupan, atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kamu, meski pernah gagal, pernah salah, pernah melakukan kesalahan, pernah menyesal. Tapi di sini Tuhan memberikan kamu kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kamu. Jadi nggak usah merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup, merasa nggak pantas. Jangan. Lepaskan pikiran-pikiran negatif itu, karena itu akan menghambat pertumbuhan di jiwa kamu. Ya mungkin memang ada kenyataan yang mungkin nyakitin kamu dulunya, kenyataan yang bikin kamu nangis, sedih, apapun itu. Ya kamu berusaha untuk menghadapinya, dan ternyata semua yang terjadi itu bikin mental kamu jadi lebih kuat, lebih punya pondasi yang kuat, lebih punya komitmen terhadap diri sendiri. Itu yang terpenting untuk bisa memperbaiki segalanya. Penting ya untuk kamu lebih bisa menghadapi apapun situasinya. Jadi berusaha untuk kendalikan diri meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi atau di luar kendali. Tapi yang terpenting, kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu sendiri di saat menghadapi hal-hal yang tidak mudah.
Ini juga berkaitan dengan masa lalu. Saya juga melihat kamu sudah lebih berdamai, maafin tentang orang-orang yang mungkin ngomongin kamu, nyakitin kamu, pikiran jelek tentang kamu. Kamu sudah tidak berfokus terhadap hal-hal seperti itu. Tapi kamu berfokus kepada sesuatu hal yang positif, berfokus kepada sesuatu hal yang lebih membangun diri kamu jadi lebih baik lagi. Jadi di sini ya fokus kamu adalah bagaimana cara kamu mewujudkan apa yang selama ini kamu ingin raih ya, apa yang ada dalam rencana, pikiran. Tidak hanya ada atau tidak hanya angan-angan lagi, tapi juga kamu berusaha untuk bisa mewujudkan, meraih apa yang menjadi mimpi kamu. Tentunya dengan pemikiran, lebih logika, lebih realistis, satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena kamu sadar kamu memang gak akan bisa mengubah masa lalu ya, tapi setidaknya kamu mampu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, ya mungkin di sini banyak ada ya yang mungkin ninggalin, kehilangan seseorang, ada yang merampas kebahagiaan kamu juga, ada yang merusak, ada yang bikin hubungan kamu hancur dengan pasangan kamu, ada. Tapi di sini kamu berusaha untuk berfokus kepada perbaikan, tidak lagi tentang masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, jadi fokus kamu saat ini tentang sesuatu hal yang lebih membangun karakter kamu jadi lebih baik, pribadi yang jadi lebih baik, agar hal-hal baik itu juga akan mendekat kepada kamu. Jadi saat ini kamu sudah lebih terbuka ya terhadap apapun situasi, apapun kehidupan. Terbuka untuk melihat kedua sisi situasi apapun. Tidak melihat hanya dari satu sisi saja, tapi melihat dari keseluruhannya dalam memilih dan dalam memutuskan hal apapun dalam kehidupan kamu. Karena kamu sadar ya, semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan, punya sebab dan akibat. Oke, yakin yang terbaik itu akan ada untuk kamu. Baik tentang pasangan, pekerjaan, atau usaha, atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, apapun itu, apapun situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun kenyataan yang ada, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.